Qin Chen tiba-tiba memiliki pemahaman, tidak mengherankan bahwa ada begitu banyak alam rahasia di dunia, dan pada saat ini, kekuatan guntur di tubuh Qin Chen juga muncul. Vena darah guntur ini berubah menjadi gelombang kekuatan guntur, dan akhirnya bergabung ke posisi jantung. Ini adalah kekuatan darah. Seniman bela diri memiliki garis keturunan khusus sebelum menembus alam suci, tetapi setelah mencapai alam suci, kekuatan garis keturunan akan menghilang. Sebaliknya, itu akan diubah menjadi aturan dan diintegrasikan ke dalam setiap bagian tubuh seniman bela diri itu sendiri. Pada saat yang sama, pedang kecil tiba-tiba muncul di benak Qin Chen. Pedang kecil sederhana ini persis seperti yang digunakan Qin Chen untuk membuka garis keturunan, dan itu juga merupakan hal yang misterius yang diperolehnya di tanah terlarang ini di masa lalu. Asal-usul benua di sungai waktu merasakan kekuatan guntur dan pedang kecil, dan tiba-tiba cahaya bersinar, dan kekuatan asal benua itu langsung menyapu dan menyelimuti Qin Chen. Kekuatan agung melonjak, kekuatan yang menakutkan para leluhur naik ke langit. Dan Qin Chen akhirnya menerobos ke alam suci. Di sampingnya, Yu Qianzu dan dua lainnya juga membuat raungan, dan aura yang kuat keluar dari tubuh mereka dan langsung melesat ke langit. Mereka berempat akhirnya menerobos ke alam suci. Ini adalah kekuatan asal langit dan bumi yang telah mengubah tubuh mereka. Selain itu, Qin Chen juga jelas merasa bahwa asal-usul langit dan bumi yang telah rusak sebenarnya juga mulai diperbaiki. Qin Chen terkejut. Kucing hitam besar itu juga menatap Qin Chen dengan kaget dan berkata, "Tidak heran asal-usul langit dan bumi akan memilihmu untuk menjadi putra benua. Kekuatan asal Anda memiliki efek penyembuhan yang luar biasa pada asal-usul langit dan bumi. Kekuatan asal macam apa yang telah kamu kembangkan?" Ucap kucing hitam. Ini adalah pertama kalinya kucing hitam besar melihat kelahiran master alam suci yang bisa membuat perubahan besar pada asal-usul langit dan bumi. "Apakah berhasil? Apakah kami akhirnya menerobos alam suci?" Ucap Qin Chen saling melirik dengan penuh semangat. Kristal suci yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul di sekitarnya, yang semuanya diperoleh dari penguasa surga sebelumnya, dan segera mereka mengkonsolidasikan basis budidaya. Sekarang mereka baru saja menerobos, dan kekuatan asli di tubuh mereka belum sepenuhnya berubah. Hanya setelah transformasi basis budidaya mereka dapat dikonsolidasikan. Hanya dalam beberapa jam, Qin Chen tiba-tiba terbangun. Dia merasakan perasaan divine yang kuat menyapu. Perasaan ilahi ini sangat akrab baginya, dan itu adalah aura Liu Fengyu. Qin Chen segera berdiri. Dia berkata, "Kamu terus berlatih di sini dan serahkan sisanya padaku." Qin Chen mendengus dingin, mengangkat kepalanya, dan dia sudah melihat Liu Fengyu datang dari kejauhan. Ekspresi Liu Fengyu berubah dan dia akan melarikan diri tanpa sadar, tapi bahkan jika lawannya ganas, dia baru saja dipromosikan ke alam suci. Dia masih dalam tahap awal dari alam suci. Sedangkan dia adalah master di puncak alam suci. Seng Yuannya telah diasah selama puluhan ribu tahun. Bagaimana dia bisa takut pada alam suci kecil di tahap awal? Meskipun dia mungkin tidak dapat memenangkan Qin Chen, tidak masalah untuk bertahan sampai Ling Luling dan Xiu Chengze tiba. Begitu Ling Luling dan yang lainnya tiba, bukankah mereka bertiga akan bergabung untuk membunuh Qin Chen? Sebaliknya, jika dia melarikan diri sekarang, begitu Qin Chen dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk pergi dan diam-diam mengkonsolidasikan basis kultivasi mereka, itu akan lebih sulit untuk dihadapi. Memikirkan hal ini, Liu Fengyu memutuskan untuk tetap tinggal. Liu Fengyu tampak ragu-ragu, tapi Qin Chen sudah jatuh di depannya, dan tidak mungkin bagi Liu Fengyu untuk melarikan diri saat ini. "Kamu sangat gigih, bahkan kamu datang untuk menjemput kematianmu sendiri. Haha, ini pertama kalinya aku melihat orang suci yang sangat ingin mati." Ucap Liu Fengyu tampak dingin. Qin Chen berkata, "Saya ada di sini sekarang. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat datang dan mencobanya. Jika kamu tidak sanggup, maka orang bijak ini yang akan membunuhmu." Ucap Qin Chen mencibir.
Dia tahu bahwa Liu Fengyu sedang menunda-nunda waktu, jadi dia tidak akan memberinya kesempatan untuk itu. Tanda ilahi pemisah langit, ucap Qin Chen langsung menyerang Liu Fengyu, dan kipas bulu biru Liu Fengyu sudah muncul, dan pada saat yang sama halau berkabut segera diaktifkan di tubuhnya, dan rune mekar, memancarkan aura yang luar biasa. Ini adalah kekuatan rune yang ditinggalkan oleh penguasa alam suci bumi. Tetapi begitu kipas bulu birunya diluncurkan, dia merasa ada yang tidak beres. Tinju Qin Chen berisi celah yang menakutkan di langit. Dalam kehampaan, kekuatan pembunuh yang menakutkan dari ratusan mil tiba-tiba terbentuk, membentuk kekuatan pusaran pembunuh. Kekuatan penghancur ini mengejutkan Liu Fengyu, dan seluruh tubuhnya gemetar. Kipas bulunya tidak berhenti untuk sementara waktu, dengan cahaya biru sepanjang 100 kaki menembus pusaran pembunuh yang berkumpul. Tanda ilahi pemisah langit bertabrakan dengan kipas bulu biru Liu Fengyu, membangkitkan gemuruh langit. Kipas bulu biru yang diayunkan oleh Liu Fengyu hancur dalam sekejap, dan kekuatan yang sangat menakutkan sudah diledakkan dengan keras ke dadanya. Duar, Liu Fengyu menyemburkan seteguk darah dan terpental dengan cara yang tragis. Dalam kehampaan, Liu Fengyu menyemburkan seteguk darah lagi dan terbang mundur, itu lebih dari 10 kali lebih kuat. Gumam Liu Fengyu menyemburkan darah lagi. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri, matanya mengungkapkan rasa tidak dipercaya, celah antara mereka sangat besar. Bagaimana mungkin seorang anak yang baru saja menerobos alam suci begitu mengerikan? Salah, anak ini sebenarnya bukan di tahap awal dari alam suci. Kemudian, Liu Fengyu merasakan aura di tubuh Qin Chen, tidak seperti seorang master di tahap awal alam suci fana, namun sepertinya ia telah menembus ke alam suci tahap menengah. Gumam Liu Fengyu tercengang. Apa yang Liu Fengyu tidak tahu adalah bahwa Qin Chen adalah putra benua. Setelah menembus alam suci fana, ia secara alami menerima kekuatan asal langit dan bumi. Kekuatan asal yang kental di tubuhnya secara alami sangat menakutkan, ditambah Qin Chen telah mengumpulkan terlalu banyak kristal suci yang diperolehnya dari Pukeijun. Kombinasi ini memungkinkan Qin Chen untuk meningkatkan kekuatannya dengan pesat setelah terobosannya. Hehe, itu diblokir. Apakah jimat kuno di tubuh Anda akan bertahan selamanya? Orang suci ini ingin melihat, berapa kali kamu bisa menghentikannya. Ucap Qin Chen mencibir, dan tidak memberi Liu Fengyu kesempatan untuk bersantai. Kekuatan jiwa dalam pikirannya sudah bergerak ke ekstrim. Setelah menembus alam suci, kekuatan jiwa Qin Chen telah meningkat lagi. Qin Chen mengangkat tangannya, dan kekuatan tanda ilahi pembelah langit yang menakutkan itu kental di telapak tangannya. Begitu Qin Chen menembak, rambut dingin Liu Fengyu berdiri, dan ekspresinya terkejut. Simbol pelarian tiba-tiba muncul di tangannya, yang menyala dalam sekejap. Bahkan, sebelum Qin Chen berbicara, Liu Fengyu sudah siap untuk melarikan diri, hanya saja ketika Liu Fengyu baru saja mengorbankan jimat pelariannya, dia mendengar bunyi klik samar lagi, wajah Liu Fengyu berubah drastis, dia tahu bahwa dia sudah berada di bawah kendali pihak lain, dan area di sekitarnya hampir sepenuhnya meleleh. Yang lebih membuatnya takut adalah bahwa pesona pelariannya sendiri tidak dapat bersaing dengan batasan ruang Qin Chen, dan ruang ini tampaknya menghilang secara langsung. Liu Fengyu menangis dengan panik, tetapi tanda ilahi pembelah langit telah jatuh. Ada keputusasaan di mata Liu Fengyu, seorang puncak alam suci dibunuh oleh seorang pria yang baru saja melangkah ke alam suci. Liu Fengyu terbang langsung menjadi abu, berubah menjadi kabut darah yang tak terhitung jumlahnya. Dan dalam kabut darah ini, kekuatan jiwa samar tiba-tiba bangkit. Ini adalah jiwa Liu Fengyu, bersembunyi dalam kegelapan jelas untuk melarikan diri. Hanya saja tanda ilahi pembelah langit langsung melumat jiwa Liu Fengyu. Dan akhirnya menghilang seketika. Qin Chen tidak mengharapkan ini. Dia menyaksikan semangat Liu Fengyu menghilang dengan cara yang tertekan. Awalnya, dia berencana untuk membawa jiwa Liu Fengyu ke Cakram Giok. Pelajari tentang berita Dong Yuyin dan orang-orang dari surga.
Siapa yang tahu itu secara langsung dihancurkan di bawah tanda ilahi pembelah langit. Kengerian dari tanda ilahi pembelah langit bukan hanya serangannya, tetapi juga garisnya. Siapapun yang terbunuh oleh tanda ilahi pemisah langit, bahkan jiwanya tidak dapat melarikan diri, itu akan langsung dihancurkan jiwanya oleh tanda ilahi pemisah langit. Kit Qin Chen, aura Yuan Liu Fengyu tidak bisa disia-siakan. Ucap Lao Yuan keluar dari lempeng giok alam semesta dan menelan kabut darah Liu Fengyu dalam satu gigitan, asal-usul master surgawi ini. Bagi Lao Yuan, itu adalah tonik yang bagus. Chen kecil, apakah kamu sendiri yang telah membunuh Liu Fengyu? Ucap Yu Qianzu dengan kaget, menyaksikan adegan ini dengan rasa tidak percaya. Bukankah ini normal? Jawab Qin Chen menyentuh hidungnya. Ketika dia belum menerobos alam suci, dia mampu menghadapi Liu Fengyu dan yang lainnya. Sekarang dia telah menerobos alam suci, tentu saja akan lebih mudah untuk membunuh Liu Fengyu di mata Qin Chen. Di tempat lain tanah terlarang dewa, Qin Mo telah tiba di tempat Chen Sisi dan Master Sekte Iblis Ilusi. Aura iblis yang kaya meresap, Master Sekte Iblis memancarkan aura tirani, dia juga telah melangkah ke alam suci. Dia melihat ke depan dengan gugup, karena dia tidak bisa memasuki altar, dia hanya bisa melihat dengan cemas ke depan. Chen Sisi saat ini mengambang dalam lingkaran hitam. Siapa itu? Ucap Master Sekte Setan Ilusi tiba-tiba menoleh dan melihat sesosok tiba-tiba muncul di kegelapan. Itu adalah Qin Mo. Qin Mo tidak memiliki banyak pemikiran tentang Master Sekte Iblis Ilusi. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir. Saya adalah Qin Chen, mari pikirkan tentang Chen Sisi." Ucap Qin Mo. Apakah kamu Qin Chen? Tanya Sekte Master Illusory Demon melebarkan matanya dan menatap Qin Mo dengan tak percaya. Tidak heran dia merasakan perasaan yang akrab di Qin Mo. Karena itu adalah Qin Chen. Mengapa kamu dan Sisi muncul di sini? Ucap Qin Mo mengerutkan kening. Master Sekte Pantom Demon ragu-ragu sejenak, dan segera menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Maksudmu, Sisi bisa memasuki altar ini, tapi kita tidak. Wajah Qin Mo sedikit berubah, dan dia segera berjalan ke altar. Di atas altar, kekuatan magis yang mengerikan tiba-tiba terpancar, dan Qin Mo terbang dalam sekejap. Tidak ada gunanya, kamu tidak akan bisa masuk. Altar ini memiliki aura sihir khusus. Sepertinya hanya Sisi yang bisa masuk. Ucap Sekte Master Illusory Demon menggelengkan kepalanya. Wajah Qin Mo sangat hijau, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Sisi dalam masalah. Ucap Qin Mo. Sepertinya tidak. Sisi tampaknya telah mewarisi dan menerobos ke alam suci. Meskipun keadaan saat ini agak aneh, itu seharusnya normal. Jawab Master Sekte Iblis Ilusi. Apa yang Anda tahu? Aku dan Sisi menerima warisan dari Lord of Abyssal Demon, dan keduanya berlatih sihir reinkarnasi. Menurut kebenaran, Sisi bisa memasuki altar ini, dan saya seharusnya bisa masuk, tetapi sekarang saya tidak bisa. Ucap Qin Mo tidak bisa memahami niat penguasa iblis Yuan Mo lagi. Meskipun dia telah memberi dirinya dan Chen Sisi warisan, tapi pasti ada sesuatu niat jahat di belakangnya. Qin Mo tidak percaya bahwa Yuan Mo akan memiliki niat baik. Dan ketika Qin Mo cemas, di altar, Chen Sisi tiba-tiba mengungkapkan cahaya hitam yang aneh, dan ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi sangat menyakitkan. Bola cahaya hitam di depannya secara bertahap menyatu dengan tubuhnya.